terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, apakah dia melakukan kejahatan terhadap anak, tetapi kita membiarkan dan mendiamkan. Tadi kan supaya kita takut nanti dianggap mengintervensi keluarga lain. Padahal kita tahu bahwa ibu atau ayah atau rumah itu adalah sumber dari kekerasan. Yang mungkin kita lihat bahwa sering pukul misalnya lainnya, mukulin anak dan sebagainya. Kita ingin membantu, tetapi kita takut nanti dianggap mengintervensi keluarga itu. Nah, di Indonesia itu ada undang-undang. Di pasal 78 Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 berbunyi begini. Setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, apakah kekerasan, tetapi kita mendiamkan atau membiarkan, itu dianggap sebagai ikut serta mendorong terjadinya pelanggaran terhadap anak yang ditangga tadi. Maka hukumannya ibu tidak berbuat, tidak melakukan penyelamatan terhadap anak itu, dan pada kenyataannya itu membutuhkan pertolongan ibu, tapi ibu membiarkan dana 5 tahun dan denda 100 juta. Aturannya Aris Merdeka Sirait. Jadi kalau pertanyaannya adalah ibu membiarkan, maka ibu adalah dianggap ikut serta mendorong atau membiarkan terjadinya kekerasan yang ada di tetangga itu. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, dibenci atau tidak dibenci, pilihannya adalah mau menyelamatkan anak atau dimusuhi oleh kedua orang tuanya. Sebagai orang, mana pilihannya? Artinya kita diberikan pilihan, menyelamatkan anak supaya tidak mati, menyelamatkan anak supaya tidak menjadi korban kekerasan, daripada kita memilih untuk dibenci atau tidak dibenci oleh kedua orang tua. Pilihannya ada pada ibu. Undang-undang menyebutkan jelas, bila ibu membiarkan, berarti ibu masuk kategori mendukung terjadinya pelanggaran terhadap anak. Jadi sekali lagi untuk kita yang semua hadir di sini, pilihannya adalah menyelamatkan anak atau menyelamatkan hubungan kita dengan kedua orang tuanya. Tentu harus menyelamatkan anak-anak. Mau dibenci besok bisa ngasih minta maaf kan. Tetapi kalau anak itu sudah celaka, pernah dengar kasus Angelin yang di Bali? Dia tidak akan meninggal dunia kalau gurunya dan tetangganya itu menyelamatkan anak dalam keadaan ketika itu dia minta tolong. Anda bisa bayangkan, gurunya itu sebenarnya sudah tahu bahwa anak itu rambutnya sudah gimbal karena nggak sering mandi, makan juga sudah tidak pernah lagi. Ketika diberikan gurunya makan langsung lahap dan sebagainya. Sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda untuk diselamatkan. Tetangganya juga sudah lihat anak itu di atas tembok untuk ingat minta ditolong, tetapi tetangganya tidak mau karena dia anggap itu adalah orang kaya. Ketika nanti akan menolong itu dianggap sebagai ikut campur dalam keluarga itu, kan gitu Bu. Akhirnya apa yang terjadi karena kita tidak berbuat, Angelin meregang nyawa. Pilihannya mana Bu? Kalau kita hubungannya dibenci oleh tetangga itu, pasti masih bisa ada hubungan, minta maaf dan sebagainya, dan makanya hubungan sosial. Tapi ketika Angelin sudah meninggal sampai hari ini, bisa hidup nggak? Pilihannya di situ. Oleh karena itu ciptakanlah rumah yang ramah pada anak, sekolah yang ramah pada anak, karena kita semua punya partisipasi. Ya. Oleh karena itu saya menghadirkan ini, ada nih Bapak Tony di sini, berdiri Pak. Kalau membutuhkan, ini dari Lembaga Perlindungan Anak juga, membutuhkan bagaimana ibu mempunyai kemampuan bagaimana mendidik supaya sekolah ramah anak. Ini fasilitatornya nasional. Anda beruntung ada orang Lampung yang punya keahlian itu. Tepuk tangan untuk Tom. Ini adalah bagian dari Komnas Perlindungan Anak dan LPA juga. Kalau ada dua serikandi ini ada. Kalau laki apa? Bukan. Apa namanya? Gatot koconya. Gatot kacanya untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Jadi kalau membutuhkan itu nanti koordinasi bahwa lingkungan sekolah yang ramah anak bagaimana caranya, inilah tutor yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Inilah yang saya ingin sampaikan ya Bu ya. Jadi pilihannya ada pada kita. Silakan Dok. Itu pilihannya seperti itu Bu ya. Pilihannya kita menyelamatkan hubungan kita supaya kita dianggap intervensi pada keluarga, atau menyelamatkan anak supaya dia selamat. Pilihannya ada pada kita. Oleh karena itu saya kira yang terbaik bagi anak adalah menjadi pentingan utama bagi kita semua.